Kita ke kasus lainnya pemirsa, polisi periksa IWS alias Agus Buntung, tersangka kasus pelecehan seksual mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. 16 pengacara mendampingi dan siap melakukan pembelaan. Didampingi ibu kandungnya, Agus datang untuk diperiksa penyidik Subdit 4 PPA Ditkrimum Polda NTB. 16 pengacara turut mendampingi dan siap memberikan pembelaan kepada Agus. Rencananya hari ini Polda NTB juga akan menggelar rekonstruksi pelecehan seksual dalam rangka melengkapi berkas perkara ke kejaksaan. Hingga kini sudah ada 15 korban yang melapor ke Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB. Berapa jam diperiksa? Ya dari jam 10 ya. Ya jadi udah sampai jam. Mana ada kendala teknis listriknya padam. Ya. Setelah ini apa agendanya besok, Pak? Masih kelanjutan pemeriksaan. Kemudian ada agenda rekonstruksi yang kami dapat informasi di jaksa. Dari penyidik baru. Kapan tuh? Besok. Kendala teknis besok jam 8. Ada berapa pengacara yang sejauh ini kami satu tim itu sekitar 16 loh. Satu hari sebelumnya Agus dikunjungi oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf. Mensos pun memastikan hak dan kebutuhan Agus sebagai difabel terpenuhi. Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf menyambangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menemui penyandang disabilitas tunadaksa berinisial IWAS alias Agus yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram. Didampingi Kapolda NTB, Mensos mengaku kedatangannya untuk menyapa tersangka Agus dan berdialog dengan kuasa hukumnya perihal kasus yang menjeratnya. Mensos juga memastikan segala hak dan kebutuhan Agus sebagai seorang penyandang disabilitas tetap terpenuhi. Dan saya tanya apakah kondisi baik-baik aja, dia bilang baik-baik ya. Sebatas itu saya tadi. Selebihnya kita dialog dengan pengacaranya apakah hak-haknya bisa dipenuhi, dia mengatakan dipenuhi dan dilayani sangat baik menurut pengacaranya. Hingga kini jumlah korban yang melapor atas dugaan pelecehan seksual oleh Agus bertambah hingga mencapai 15 orang. 3 di antaranya masih di bawah umur. Nah, korban-korban lain kenapa baru muncul sekarang? Tentu ini sebenarnya adalah sesuatu yang ya bisa dilihat sendiri sekarang kan dengan adanya satu korban yang sudah berani aja masyarakat masih banyak yang sulit percaya gitu. Jadi ketakutan korban untuk kemudian tidak ada orang yang percaya itu sebenarnya yang membuat korban akhirnya selama ini banyak yang kemudian tidak muncul juga gitu. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat penyandang disabilitas Agus dalam waktu dekat akan dilimpahkan penyidik ke kejaksaan. Sementara para korban pelecehan seksual akan meminta perlindungan ke LPSK. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.